والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Memperhatikan Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ulasan ilmiah. Ayat ini menyinggung beberapa fenomena alam yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bumi sebagai hamparan. Bumi dirancang sedemikian rupa dengan permukaan yang dapat dihuni, stabil, dan mendukung kehidupan. Langit sebagai atap. Langit melindungi bumi dengan lapisan atmosfer yang melindunginya dari radiasi berbahaya, menjaga keseimbangan suhu, dan mendukung proses ekosistem. Air sebagai sumber kehidupan. Hujan adalah salah satu komponen vital dalam siklus air yang memungkinkan tumbuhnya tanaman, menghasilkan buah, dan mendukung kehidupan. Fenomena ini yang kini banyak dibuktikan oleh sains modern, menunjukkan keseimbangan dan ketelitian dalam penciptaan alam semesta. Renungan dari ayat ini adalah beberapa pelajaran yang bisa direnungkan dari ayat ini. Kesadaran akan keagungan Allah. Segala yang ada di langit dan bumi merupakan bukti kekuasaan dan rahmat Allah. Larangan syirik. Setelah memahami keagungan ciptaan Allah, manusia diingatkan agar tidak menyekutukannya dengan apapun. Rasa syukur. Segala nikmat yang diberikan Allah, termasuk air, tanah subur, dan hasil bumi, seharusnya mendorong manusia untuk bersyukur dan menjaga amanah ini. Ayat ini juga mengajak manusia untuk berpikir kritis dan merenungkan hubungan antara alam semesta dan Sang Pencipta agar semakin kuat keimanan mereka kepada Allah. Ayat kedua. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Arti dari ayat tersebut adalah, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ulasan ilmiah singkat. Ayat ini menggambarkan peristiwa penting dalam sejarah penciptaan manusia dan awal mula pemberontakan iblis. Beberapa hal yang dapat dianalisis dari ayat ini. Kedudukan istimewa manusia. Sujudnya malaikat kepada Adam menunjukkan bahwa manusia dengan akal dan ilmu yang Allah berikan memiliki kedudukan yang tinggi di antara makhluk ciptaannya. Iblis menolak dan sombong. Penolakan iblis untuk sujud disebabkan oleh kesombongannya.
Dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis merasa lebih unggul karena diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Hal ini menunjukkan bahaya kesombongan dan diskriminasi berdasarkan asal-usul. Bahaya kesombongan dan kedurhakaan. Kesombongan adalah salah satu sifat yang berbahaya dan menjadi penyebab utama iblis menjadi kafir. Renungan dari ayat tersebut. Beberapa hikmah yang bisa direnungkan dari ayat ini. Rendah hati adalah kunci keberkahan. Kesombongan iblis menjadi pelajaran bagi manusia bahwa sifat angkuh dapat menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Menghargai ilmu dan taat pada perintah Allah, para malaikat sujud kepada Adam karena mereka menghormati ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Adam. Hal ini mengajarkan bahwa ilmu dan ketaatan kepada Allah akan mengangkat derajat manusia. Ujian kehidupan dan sifat iblis. Penolakan iblis untuk sujud menunjukkan awal dari permusuhannya dengan manusia. Iblis bertekad untuk menyesatkan manusia. Oleh karena itu, manusia harus selalu waspada terhadap bisikan setan dan memperkuat iman dengan beribadah dan menaati Allah. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menghindari kesombongan, meningkatkan rasa syukur atas nikmat Allah, dan senantiasa mengikuti jalan yang benar sesuai perintahnya. Ya Bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Arti dari ayat tersebut adalah, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan ingatlah pula bahwa aku telah melebihkan kamu atas semua umat pada masa itu. Ulasan ilmiah singkat. Ayat ini mengingatkan bahwa Bani Israel atau keturunan Nabi Yakub tentang berbagai nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Nikmat tersebut mencakup keselamatan dari kerajaan Fir'aun, turunnya makanan dari langit, manna dan salwa, petunjuk melalui nabi-nabi mereka, dan keistimewaan sebagai umat yang dipilih pada masa itu. Ayat ini juga mengandung pesan historis bahwa keutamaan mereka bukan karena keturunan semata, tapi karena mereka dahulu diberi tanggung jawab besar untuk menjaga ajaran Allah. Ilmiah terkait pelajaran ini. Peringatan sejarah. Al-Quran banyak mengulas sejarah Bani Israel agar manusia di masa setelahnya bisa mengambil pelajaran dari ketaatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Ujian keistimewaan. Menerima banyak nikmat adalah ujian besar. Keutamaan tidak bersifat mutlak, tetapi tergantung pada bagaimana seseorang atau suatu kaum menjaga amanah itu. Renungan dari ayat ini adalah beberapa hikmah yang bisa direnungkan. Bersyukur atas nikmat Allah. Ayat ini mengajarkan agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan tidak melupakan pemberinya. Keutamaan dan amanah. Keutamaan yang Allah berikan kepada seseorang atau kelompok tidak boleh membuat mereka sombong, melainkan harus mendorong mereka untuk semakin taat. Pelajaran dari sejarah umat terdahulu seperti Bani Israel merupakan cermin bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan mereka.
terutama dalam hal kufur, nikmat, dan berpaling dari perintah. Ayat ini mengandung pesan kuat tentang pentingnya ingat kepada Allah, menjaga amanah, dan tidak menyia-nyiakan keutamaan yang diberikan olehnya. Syukur. Assalamualaikum.